Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in lahu wafilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pagi hari ini yang penuh berkah, segala sesuatu berpulang kepada Allah. Segala sesuatu Allah jadikan di anna Muhammad karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala keberkahan, nikmatnya hidup, keberkahan rezeki, keberkahan umur, sehat afiahnya badan, semua Allah yang memberikan, ya, karena suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-fakir hormati khadimul majlis Nurul Iman al-Falah Ustadzah Nining, matan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan Ustadz Acang mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, disatafiahkan badannya, dipanjangkan umur, dibanyakkan rezeki. Dan antumah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa dikatakan menjadinya perempuan yang bisa diteladani anak-anak, ya, menjadi perempuan yang bisa jadi ikutan anak, ya, perempuan yang amanah. Rasulullah SAW dikatakan ini sifat Nabi fatonah, ya, siddiq, amanah, fatonah, terus tabligh, ya, jadi perempuan yang insya Allah Allah jadikan apa bisa ngatur rumah tangga, amin, bisa banyak rezekinya, ya, mendoakan suami terus supaya banyak rezeki. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Jembatan antara kehidupan dan kematian, ya. Jadi hidup kita di sini ini jembatan. Kita bakal menemui mati. Indal musibah qul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada meninggal terus mengatakan inna lillah, berpulang kepada Allah. Al-Qur'an Al-Karim dibaca, Al-Qur'an dibaca, Al-Qur'an untuk apa? Untuk kita mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an. Begitu dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suara Rasulullah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, hati kita dekat dengan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga kita terjaga dari perkara-perkara yang dolalat. Kenapa? Karena Rasulullah. Kenapa sesat, Beb? Karena Rasulullah Allah adakan ketika itu zaman jahiliyah, ya, menjadi fuqaha. Minal juhala ilal fuqaha dikatakan. Dari orang nggak ngerti menjadi ngerti. Jalan hidup berantakan zaman dulu. Dari mulai Nabi Allah Isa Allah angkat ke langit sampai Allah lahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasulullah Nabi utusan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kenikmatan kita hidup, begitu kita ketemu itu mati, Allah sudah ampunkan dosa, amin. Kalau kita hidup diampuni dosa-dosa kita sama Allah. Itu mati susah. Diibaratkan 70 kali sabetan pedang. Itu orang ngerasakan nazak. Roh ditarik tuh, itu seperti di 70 kali disabet pedang. 300 saraf itu dimatikan Allah. Jadi ada saraf mata
Ya, ada saraf di persendi-sendian tangan, di persendi-sendian kaki, ya, di pangkal tangan kanan kiri itu 300 saraf di badan. Itu dikatakan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, Sahib Sarah Ainiyah dalam kitabnya begitu. Jadi luar biasa. Terus nanti ditimbang amal, amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Hanya sedikit terkadang bisa menyelamatkan. Terkadang hanya sedikit pun bisa membuat kita terperosok ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terus ngelihat siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju ke pintu-pintu surga. Di sana kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummah dikatakan. Jadi jembatan kita di dalam hidup ini Allah berikan mudah, nggak seperti umat-umat Nabi sebelumnya. Ya, tapi dibanggakan Allah. Berat berarti ya, berat. Allah katakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita harus mengikuti Rasulullah. Nabi Muhammad itu sudah 14 abad yang lalu wafat. Rasulullah usia 63 tahun. Kita hanya ngenang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ngerti banyak sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alimil ulama, orang yang membawa ilmu. Ibarat kita ngelihat taman. Ya, taman ada kembang ini, ada yang mekar, ada yang layu, ada yang kering, segala macam. Itu hati kita nih selama kita di dunia ini. Itu bagaimana kita jaga hati kita dari segala macam kotoran ini, seolah-olah itu kembang yang layu, yang kering. Ya, dijaga benar-benar, disirami terus. Banyak qiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Mahrajul huruf belum ini mahrajul huruf dari huruf. Ya, dari huruf, mahrajul huruf dari huruf, a dari huruf, ba dari huruf, ta dari huruf. Jadi berpulang kepada huruf. Dikatakan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sanging bangil, wali Allah kutub. Wali Allah kutub. Dikatakan apa? Setiap huruf-huruf itu ada sirnya, ada kekuatannya. Berarti kalau mata kita ngelihat huruf-huruf itu mendapatkan keberkahan. Itu diantara khasiat Al-Quran. Dikatakan Al-Imam Nawawi, Sahib Adhkar Nawawi, Suriah di Arab sana di Syam. Ini ulama mazhab Syafi'i. Ya, apa dikatakan Imam Nawawi, Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wa'lam anna afdhalul aurat qiraatul Quran. Ketahuilah sebaik-baiknya wirid. Wirid ini apa? Wirid ini kita nyebut-nyebut ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu termasuk wirid diulang-ulang. Satu bacaan yang diulang-ulang. Itu sebaik-baik itu wirid aurat Al-Quran. Qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini jalan di saat kita di dalam kehidupan ini dengan kita membaca Al-Quran menyelamatkan. Kita terjaga dari hal-hal perkara-perkara yang menyesatkan. Hati-hati. Ini dosa yang besar, apa syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Enggak diampuni itu. Enggak diampuni. Percaya sama dukun, ya. Percaya sama dukun, dikasih kembang melati, kembang apa segala macam, biasa 7 rupa, ini 10 rupa, ya. Dukunnya enggak ngerti soalnya, ya. Kalau dukun beneran agak ahli dia, begitu. Nah, karena apa? Karena syirik, takutnya begitu, ya. Jadi karena kebiasaan nggak percaya, kita di hidup ini nggak percaya berpegang kepada Allah. Kita bergelantung kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dikatakan wala tafarraqu, begitu. Ya, jangan sampai kita hilang dari kelompok yang ahlus sunnah yang benar, ya, dari ajaran yang benar yang lurus. Sholat, ya, sholat, dia orang sholat dalam hidup, dia sembahyang 5 waktu, subuhnya khusyuknya luar biasa kan, ihdinas siratal mustaqim, benar-benar minta, tapi di hatinya ada syirik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu begitu. Nah, terus barzah, ngerti? Jadi mati itu begitu. Mati itu apa? Kita takut, ya.
Kita selalu meminta kepada Allah panjang umur. Haram, nggak boleh minta pendek umur. Ya, kecuali ada hal-hal tertentu. Ya, walinya Allah ya khairul adah aulia itu. Ya, tapi kalau kita nggak boleh harus minta panjang umur. Nggak ada datang ke kiai minta doa, yai doain supaya pendek umur, nggak ada. Ya, malah dikeplak sama kiainya nanti. Ya, begitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan segala sesuatunya buat kita untuk kita yafrah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu, dikatakan semua ini pemberian Allah dan atas rahmat Allah, fabidzalika atas dasar segala sesuatu yang Allah berikan. Ya, kita punya sandang, kita punya harta, ya, kita punya pangan, kita punya makanan, ya, Allah berikan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang itu untuk kita makan yang halal-halal, ya, begitu. Fabidzalika falafrahu, dari pemberian Allah itu dan rahmat terbesar Allah apa agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kita berbahagia karena sebab itu. Terus dikatakan setelahnya itu Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita melihat di dunia ini sesuatu yang kita lihat dari pandangan mata. Terus dari pendengaran telinga. Terus dari menjaga diri dari hati ini. Kalau hati kita kuat, kita nggak akan menemui perkara-perkara yang Allah haramkan, bahkan Allah jauhkan. Kuat bagaimana, Bib? Kalau kita sholat, ya ba'da sholat baca itu Al-Quran. Itu terus, ya, terus. Ulama-ulama dulu, ulama-ulama kita itu setiap hari hataman Quran. Hataman Quran. Sehari ada sekali hatam, ya. Ada yang mendawamkan seminggu sekali, mewajibkan hatam 1 kali. Ya, itu begitu. Ada Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani di Mekah, dia mewajibkan setiap minggu hatam Quran sekali. Itu begitu. Kalau misal dengan kita belajar, ya, terus kita mendapatkan pegangan sepanjang hidup kita benar. Nah, kita punya anak tuh dimasukkan pondok pesantren, ya, supaya dia punya bekal dalam menjalani hidup. Itu jembatan yang dikatakan Allah mengatakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata orang itu mendapatkan keburukan, naudzubillah. Itu jalan yang Allah berikan, keterangan sirah yang dikatakan jalan yang lurus, al-mustaqim, siratal mustaqim, yang bisa menjadikan seorang itu bagaimana nanti keadaannya. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah karena kita ibadah. Orang kalau ibadah gampang ngucap alhamdulillah. Karena begitu dia pertama baca bismillah, akhirnya alhamdulillah. Ya. Selalu begitu. Dan di sana hidup ini kita harus mengenali Rasulullah, mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita ngerti diri kita, maka kita ngerti Allah, ngerti Tuhan kita. Kalau kita ngerti Allah karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bawa keselamatan. Mati husnul khotimah, Bib. Oh pasti syahadat, ya. Dia baca 2 kalimat syahadat. Mati soal khatimah, Bib. Ngap-ngap dah, ya. Itu matinya susah, ya. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah semua min ahlil khair, husnul khatimah, kita semua termasuk. Habib, mudah-mudahan kita ahlil jannah. Amin. Jadi orang yang susah dia selama hidupnya nyempitkan diri. Ibarat jalannya sempit, ya. Jalannya kecil, enggak lebar. Nauzubillah. Ya Allah, Allahumma sabbitna qalbi ala dinik. Meminta kepada Allah dikuatkan, ya, dalam kita menjalani hidup di atas di atas jalan menuju keselamatan. Orang yang rugi, yang hidup terus sia-sia, ubadzir ikhwanu syayatin, menjadi temannya setan, ya. Bahaya. Jadi kalau kita hidup nyari selamat, jangan nyari nggak selamat, ya. Jangan nyari maksiat. Kalau kita hidup nyari pahala untuk mendapatkan keridhaan Allah. Cari ridhonya Allah nggak sholat, kan aneh. Mau dapat ridhonya Allah tapi nggak mau sholawatan, ya. Nggak mau sholawat ke Rasulullah. Sholawat wajib. Sholawat ke Nabi Muhammad wajib.
Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani itu dihukumkan wajib. Yang disuruhkan Nabi yang dari Rasulullah sunnah. Berarti kita hidup merasakan ya sesaat akan menemui kematian, membawa bekal apa amal-amal soleh, ghairu dzalik, bukan selain daripada amal soleh. Kalau kita hidup, kita ini jarak kita dengan kematian, wallahu a'lam. Ya la yasakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah enggak nunda-nunda, Allah enggak akhir-akhirkan kematian ya. Bahkan dikatakan kalau kita menunda-nunda waktu salat ya, fawailul lil musallin, Allah katakan alladzina hum an salatihim sahun. Karena kita ngegampang-gampangkan waktu salat, akhirnya di tengah-tengah belum mengerjakan salat asar pada zuhur mati. Na'udzubillah min dzalik ya. Begitu itu ketinggalan zuhur, akhirnya su'ul khatimah, gara-gara tinggalkan 500 tahun pahala salat itu. Rugi, dia punya dosa 500 tahun. Gara-gara apa? Dan gak ihtiyat bil amal, gak hati-hati dalam melakukan perbuatan. Terus cinta ya. Ini cinta ini paling penting ya. Harus bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Apa sih pecinta Nabi Muhammad ini? Alimah, abidah, ta'iyah. Orang yang cinta kepada Rasulullah ini seorang perempuan yang salihah, yang luar biasa salehahnya. Rabi'atul Adawiyah, waliyah. Dikatakan begitu ada cahaya kesolihan seseorang itu, ada cahaya di wajah orang-orang soleh itu dari air wudu. Dari air wudu. Wudu buat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus baca itu tuh Al-Quran Al-Karim. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengatakan. Kita kadang nggak ngerti Quran, ditaruh di lantai. Na'udzubillah. Harus memuliakan ini makhluk ini Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam termasuk mukjizat Rasul. Ya, Nabi Muhammad wahyu demi wahyu turun, yang menurunkan wahyu itu malaikat Jibril alaihi salam. Ya, Nabi Allah Musa tongkat dibelah itu lautan ya. Dibelah lautan sehingga tentara Firaun dihambas itu ya, sampai Fir'aunnya juga kelelep itu ya sungai itu begitu. Nah, berarti sesuatu yang Allah adakan di dunia ini yang harus kita syukuri. Begitu ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan ya Muhammad, andai kata kamu mengatakan mencintai aku, Allah mengatakan, maka ikuti aku. Disuruh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jalan yang menyelamatkan yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratal mustaqim yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Selamat dari apa? Hitamnya itu kehitaman dunia. Selamat dari apa? Kesesatan yang segala-galanya ada tuh. Iya, segala macam. Itu perhatikan salat. Iya, salat terus baca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Karena itu huruf yang akan menjadi syafaat kelak pun di alam barzah, menemukan kita keselamatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.